Tapi emang bener kamu lebih suka yang ini. Tapi emang bener kamu lebih suka yang ini. Halo semuanya, balik lagi di channel Lucky Drone. Di video kali ini kita akan kembali membahas rencana jalur ataupun trase pembangunan tol yang akan diadakan ataupun dibangun di Indonesia. Dan di video kali ini mungkin teman-teman sudah baca di judul ya. Di video kali ini kita akan membahas rencana pembangunan tol ya, dua ruas tol, yaitu ruas tol Lebakwangi Kohot ya, yang ini ya teman-teman, Lebakwangi Kohot, dan Jatimulya Bandara Soekarno-Hatta. Ya, di thumbnail teman-teman sudah melihat ya bahwasanya Bandara Soekarno-Hatta nantinya akan terkoneksi dengan 5 ruas tol berbeda ya. Apa aja itu? Nanti kita bahas ya teman-teman. Kita coba bahas dulu ya rencana pembangunan tol dua ruas tol ini ya, yaitu Kohot Lebakwangi dan Jatimulya Bandara Soekarno-Hatta. Ya, sebelum memulai saya akan coba singgung dulu ya. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas ya rencana pembangunan tol Serpong Bitung, yang ini ya, Serpong Bitung, kemudian Bitung Lebakwangi ataupun Batu Ceper ya. Ini adalah jaringan tol Jor 3 ya. Jaringan tol Jor 3 yang memang rencananya akan dibangun. Nah, buat teman-teman sekitar Jabodetabek ya, mungkin teman-teman Serpong udah tahu di sekitar BSD sudah ada ruas tol baru yang walaupun belum selesai sepenuhnya ya, yaitu ruas tol Serpong Balaraja. Nah, kemarin tuh kita bahas koneksi ya, ruas tol Serpong Balaraja nantinya ya, terutama titiknya di Legok ya, di sini ya teman-teman, di Legok. Ini nanti akan terkoneksi dengan ruas tol Bogor Serpong via Parung ya, Jor 3 ya teman-teman. Dan nantinya seharusnya akan direncanakan dilanjutkan ke arah utara, yaitu Serpong Bitung. Bitung di mana? Bitung yang terkoneksi dengan tol Jakarta Tangerang Merak. Iya, Bitung nih teman-teman. Dan dari Bitung ini nanti akan dilanjutkan ya pembangunannya, direncanakan sampai ke arah Lebakwangi ya. Tapi kalau dalam rencananya tuh ruasnya itu namanya Bitung Batu Ceper, tapi berada di sekitar wilayah Lebakwangi. Nah, sekarang video saat ini ya, kita akan membahas lanjutannya lagi teman-teman, dari Lebakwangi terus mengarah ke utara Kabupaten Tangerang ke arah Kohot ya. Rencananya ada ya teman-teman. Dan buat teman-teman sekitar PIK ya, ataupun sekitar Kabupaten Tangerang yang mungkin sudah mengetahui ada rencana pembangunan Kamal Truk Naga Rajek ya di sini ya, Junction Sediatmo ya sampai dengan Rajek, dan sudah dilakukan penandatanganan tuh ya untuk BUJT-nya bulan Agustus awal bulan kalau nggak salah ya, dan sudah akan dilakukan pengerjaan yang lebih lagi seharusnya. Nah, di kali ini ya kita akan membahas koneksi juga dengan ruas tol Kamal Truk Naga Rajek ya. Mungkin ada yang teman-teman penasaran ya di sekitar Sepatan ya ataupun di sekitar Kohot, kalau bahwasannya memang ada perencanaan pembangunan tol di sekitar wilayah Bandara Soekarno ini ya teman-teman. Oke, kita langsung mulai aja ya teman-teman. Kita akan mulai dulu dari ruas tol Lebakwangi Kohot ya teman-teman. Nah, sebetulnya ya rencana pembangunan Lebakwangi Kohot ini sudah pernah saya singgung ya di video yang teman-teman saksikan saat ini nih, thumbnailnya nih ya. Sudah pernah bahas teman-teman 4 ruas tol yang akan dihadirkan di sekitar Kabupaten Tangerang. Nah, tapi pada saat itu saya belum mendapatkan gambaran ya, bentukan trase ataupun jaluran pembangunannya akan melewati wilayah ataupun daerah mana. Dan ternyata ya kita akan coba switch ya ke peta yang lain ya. Nah, ini dia ya teman-teman. Teman-teman juga bisa akses ya. Ini adalah rancangan ataupun peta ya RT RW Banten tahun 2023 sampai dengan 2043. Ya, rencananya yang saat ini kita bahas adalah rencana pembangunan jalan tol. Dan di sini teman-teman lihat ya, di sini ada rencana pembangunan tol Kohot Paku Haji Lebakwangi Jor 3. Ya, Lebakwangi Neglasari Jor 3. Jadi Jor 3 tuh bukan cuma sekedar Bogor Serpong via Parung aja ataupun Sentul Karawang, tapi memang ada ruas tol Jor 3 lain yang memang belum dipublish begitu ya, tapi memang rencananya sudah ada. Jadi lanjutan begitu ya, jaringan yang
berkelanjutan yang akan melingkari Jabodetabek di lapisan ketiganya. Jor 2 sudah hampir selesai ya, tinggal menyisakan tol Cimanggis Cibitung ya untuk ruas 2B-nya ya, seksi 2B yaitu dari Nagrak sampai dengan Cibitung. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini salah satu ruas tol yang memang direncanakan masuk dalam rencana tata ruang wilayah Banten 2023 sampai dengan 2043. Nah, tapi sebelumnya ya, sebelum RT/RW Banten ini ada ya, saya sudah sempat singgung juga memang sudah ada rencana besarnya dari pembangunan tol Lebakwangi ya sampai dengan Kohot, kemudian Jatimulya sampai dengan Bandara Soekarno-Hatta. Ini direncana besar pembangunan tol 18.000 km jalan tol yang akan dibangun di Indonesia ya. Aturannya dari mana saya udah sempat tampilkan ya. Ini saya tampilkan lagi deh ya biar teman-teman bisa cek sendiri list ataupun daftar rencana pembangunan tol yang akan dibangun di Indonesia sebanyak ataupun sepanjang 18.000 km dan 6.300 km diantaranya ada di Pulau Jawa ya. Itu udah saya sempat bahas juga secara tuntas ya. 18.000 km jalan tol yang akan dibangun di Indonesia. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kita akan mulai dari ruas tol Lebakwangi Kohot ya. Nah, Lebakwangi di sekitar sini ya. Ini koneksinya dengan ruas tol Semanan Balaraja. Saya juga sempat janjiin ya akan membahas lagi ruas tol Semanan Balaraja ya, tapi belum sempat nih ya. Nanti deh, mungkin nanti habis video ini saya semoga bisa bahas lagi ruas tol Semanan Balaraja ya untuk trase ataupun jalur pembangunannya. Nah, di sini akan dilakukan ataupun dibangun junction seharusnya nantinya ya, teman-teman. Jadi ruas tol Semanan Balaraja pun sampai hari ini saya ada dapat kabar terbaru nih, tapi saya belum bisa publish ya. Nanti akan coba saya buatkan video yang terbaru. Ruas tol Semanan Balaraja ini nanti akan tersambung dengan ruas tol Bitung Batu Ceper ya. Batu Ceper nama ruasnya di sini. Nah, nanti dari sini akan dilanjutkan ke arah utara. Nah, kita coba telusuri ya teman-teman daerah ataupun wilayah yang kemungkinan akan dilalui oleh ruas tol Lebakwangi Kohot ini ya teman-teman. Nah, ini saya sudah sesuaikan ya jalurnya dengan peta dari RT/RW Banten 2023 sampai dengan 2043 yang tadi ya teman-teman. Nah, untuk mengetahuinya teman-teman bisa cek nih ya. Ini saya memakai peta Google Earth ya, pakai metode satelit ya yang hybrid. Teman-teman bisa cek nih ya tempat-tempat ataupun posisi yang berada di peta ini dan bisa menjadi acuannya ya. Dan trase ini bukan menjadi hal yang pasti akan dibangun ya teman-teman. Masih mungkin sekali ruas tol ini jalur ataupun trasenya bakal berubah ya. Tapi untuk RT/RW 2023 sampai dengan 2043 Provinsi Banten trasenya seperti ini dan untuk sementara ya teman-teman. Nah, kita coba telusuri ya dari sini ya. Total panjang dari ruas tol ini sendiri itu sepanjang 13,35 km ya teman-teman. Nah, ini kita susuri ya. Ini nampaknya kalau dilihat dari trasenya ya, bentukan trasenya ini kita coba zoom out ya. Ini memang sepertinya benar-benar hampir tidak ada lekukan yang berarti. Jadi kayak lurus aja begitu ya. Membelah Kabupaten Tangerang sisi utara. Nah, kalau dilihat nih seperti ini teman-teman ya. Ini akan crossing dengan satu jalan di sini ya. Ini nama jalannya saya tidak tahu, ini kurang tahu nih ya nama jalan di sini ya teman-teman. Ini akan crossing terus melewati perumahan ya ataupun rumah penduduk di sekitar sini ya teman-teman. Dan ini kalau dilihat memang bentukannya lurus aja begitu. Nah, makanya kita lihat nanti perkembangannya ke depannya apakah memungkinkan trase ataupun jalur pembangunan ini berubah. Nah, di titik ini ya banyak sekali lahan-lahan persawahan saja ya teman-teman. Lahan-lahan persawahan terus akan menyusuri jalan di sekitar sini ya, menyusuri. Kita zoom out dulu. Nah, menyusuri dan akan terkoneksi dengan tol Kamal Teluk Naga Rajek ya teman-teman di Kohot ya. Dan nggak jauh nih posisinya, panjangnya juga sebetulnya nggak terlalu panjang juga ya. Dan akan terkoneksi di sekitar sini ya teman-teman. Di sekitar simpang susun Kohot dari ruas tol Kamal Teluk Naga Rajek ya teman-teman. Nah, seperti itu ya untuk ruas tol Lebakwangi ya. Lebakwangi Kohot ya. Kohot di sekitar Paku Haji. Ya, Lebakwangi di sekitar Neglasari ya, yang seharusnya ini masuk dalam jaringan tol Jor 3 kalau kita lihat nanti jaringannya ya. Nanti di akhir video kita akan coba lihat lagi ya jaringan tol Jor 3 kalau mengikut sertakan ruas tol ini ya teman-teman. Nah, seperti itu ya, banyak banget yang dilewati itu hanya persawahan saja ya, dan untuk pemukiman penduduknya minim ya teman-teman yang dilalui oleh ruas tol ini. Karena kalau diperhatikan dari RT/RW sebelumnya juga ya, RT/RW Banten sebelum tahun 2023 sampai dengan 2043 bentukan garis ataupun jalur trasenya itu lurus saja begitu ya. Lurus saja dari arah Lebakwangi ya teman-teman. Nah, kita coba ya menyinggung ke ruas tol yang kedua ya, yaitu ruas tol
Sepatan Timur ya ataupun Jatimulya Bandara Soekarno-Hatta dengan total panjang 12,5 km. Nah, nanti di sekitar sini ya di Sepatan Timur seharusnya nanti akan ada simpang susun mengarah ke arah timur ya, ke arah Bandara Soekarno-Hatta, terkoneksi dengan ruas tol Bandara Soekarno-Hatta di sekitarnya ya. Kalau kita lihat di jalur ataupun trase pembangunannya dari sini ya, kita mulai ya teman-teman. Ini akan berbelok seperti ini ya, tidak melewati pemukiman penduduk, melewati persawahan ya di sini ya. Kemudian crossing dengan jalan yang ada di sekitar sini ya. Ada di sekitar sini jalannya. Nah, kemudian belok ke arah sedikit ke arah utara ya, menyerong ya teman-teman. Di sekitar sini ya. Kemudian terus ya ke arah timur. Kemudian crossing dengan ini ya, Sungai Cisadane ya. Kemudian crossing dengan jalan MH Tamrin. Nah, ini kalau jalan MH Tamrin ini kalau disusuri ya jalan kalau teman-teman sekitar Bandara Soekarno-Hatta tahu M1 ya, pintu M1 yang sekarang sudah ditutup ya teman-teman. Nah, ini jalannya akan disusuri ya di sekitar sini ya teman-teman. Nah, kemudian mengarah ke timur lagi ya teman-teman. Mengarah ke timur ya, seperti ini. Mengarah ke timur terus ya. Nah, ini akan sudah masuk ya, menyusuri jalan perimeter utara Bandara Soekarno-Hatta. Ya, betul-betul nih di titik ini rasanya memang yang akan dilalui minim sama pemukiman penduduk ya teman-teman. Jadi melewati trasenya itu melewati persawahan saja ya. Nah, di sekitar sini, nah baru deh di sekitar sini kita akan berbelok ke arah selatan nih nantinya nih ya. Kita coba lihat ya. Ini kita coba lihat menyusuri seperti ini dan crossing dengan jalan di sini. Ya, crossing dengan jalan di titik ini. Nah, kemudian melewati ini nampaknya pabrik ya teman-teman. Nah, kalau dari perencanaannya ini melewati pabrik nih ya. Apakah di sini akan dibebaskan seluruhnya ya? Sebagian ini aja. Nah, di sini baru deh berbelok ke arah selatan, crossing dengan jalan raya Prancis teman-teman. Dengan jalan raya Prancis, kemudian terkoneksi dengan tol Kunciran, Batu Ceper Cengkareng, dan tol Sediatmo. Jadi akan ada simpang susun yang cukup besar nih di sekitar Junction Benda ya teman-teman. Di sekitar sini ya akan ada simpang susun dan terkoneksi langsung ke arah Bandara Soekarno-Hatta. Nah, banyak dari teman-teman yang mengira nih pembangunan di sekitar perimeter ini adalah pembangunan tol. Ternyata bukan ya teman-teman. Ini bukan pembangunan tol, tapi memang pembangunan simpang susun aja ya, yang menghubungkan jalan perimeter utara dan selatan ya teman-teman. Simpang susun di sini. Jadi bukan pembangunan tol ya teman-teman. Nah, itulah ya rencana pembangunan tol ya dari Kohot, Paku Haji ya, sampai dengan Lebakwangi Neglasari dengan total panjang 13,35 km yang pertama tadi ya, dan yang ini adalah Jatimulya Sepatan Timur sampai dengan ke arah Bandara Soekarno-Hatta. Nah, seperti itu ya. Nah, dengan adanya ruas tol Sepatan Timur ya ataupun Jatimulya ke arah Bandara Soekarno-Hatta nantinya direncanakan ya. Sampai saat ini saja Bandara Soekarno-Hatta sudah ada 2 ruas tol ya, 2 ruas tol bandara lah kita sebut. Yang pertama pasti ruas tol Sediatmo ya, ruas tol Sediatmo tol bandara dari arah Pluit ya. Kemudian ruas tol Kunciran Batu Ceper Cengkareng, ruas tol Jor 2 yang sudah menjadi bahasanya tol bandara lah, karena mengarah ataupun terkoneksi dengan Bandara Soekarno-Hatta. Nah, dengan adanya ruas tol Jatimulya ini nantinya akan menambah koneksi ya dengan Bandara Soekarno-Hatta, yaitu ruas tol Jatimulya Bandara Soekarno-Hatta dan Kamal Truk Nagarajek nih ya, yang lagi dibangun nih teman-teman ya, sampai dengan ke arah Teluk Naga, dan ditargetkan di tahun 2025 bisa sampai Kohot ya teman-teman, ditargetkan ya sampai dengan 2025. Kita lihat nanti perkembangannya ya teman-teman dari acara ya penandatanganan BUJT kemarin ya di awal Agustus ya teman-teman. Dan sebetulnya masih ada satu ruas tol lagi yang nantinya direncanakan akan terkoneksi dengan Bandara Soekarno-Hatta, yaitu rencana pembangunan tol elevated Tomang Pluit Bandara Soekarno-Hatta sepanjang 19 km. Kita coba lihat lagi ya peta dari RT RW Banten ya tahun 2023 sampai dengan 2043. Nah, di sini kalau teman-teman saksikan ya, ini ada rencana pembangunan tol ya, Tomang Pluit Bandara. Ini kalau saya klik di sini ya. Nah, di sini ya teman-teman. Tomang Pluit Bandara Soekarno-Hatta elevated ya. Dan ini nantinya tol ini akan masuk langsung ya, kalau dari RT RW Banten ini ya, akan masuk langsung ke arah area Bandara Soekarno-Hatta ya teman-teman. Nah, itu dia ya. Nah, jadi kalau misalkan ada ruas tol ini berarti nantinya ruas tol ataupun
area sekitar Bandara Soekarno-Hatta akan terkoneksi dengan 5 ruas tol sekaligus ya teman-teman, untuk bisa mengakses Bandara Soekarno-Hatta. Kalau sampai hari ini baru 2 nih yang baru terrealisasi ya teman-teman, yaitu ruas tol ini ya, Kunciran Batu Ceper ya, Cengkareng Batu Ceper Kunciran ya, terbalik ya, sama aja ya, JOR 2 ya, dengan ruas tol Sediatmo ya. Dengan ruas tol Sediatmo yang ruas tol yang sudah cukup lama ya teman-teman. Tol Sediatmo ya. Sudah cukup lama ruas tol ini beroperasi, dan baru 2 ruas ini aja ya. Nanti kalau sudah dibangun seluruhnya ya, ruas tol Jatimulya ya, Jatimulya, Bandara Soekarno-Hatta, kemudian ruas tol Kamal Tuluk Nagarajak ya di sisi sebelah sini ya teman-teman. Kamal Tuluk Nagarajak kalau sudah beroperasi, dan ruas tol terakhir yaitu Tomang Pluit Bandara Soekarno-Hatta. Berarti ya Bandara Soekarno-Hatta akan memiliki koneksi dengan 5 ruas tol. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Kalau saya bisa kasih gambaran ya, kalau kemarin ya, kalau dari arah Legok ya teman-teman, dari arah Legok kemudian mengarah ke arah Lebakwangi, jaringan tol JOR 3 akan bentuknya seperti ini. Kita coba susuri ya dari Lebakwangi ini ya. Kita akan coba susuri ya, ini akan melewati tol Bitung Lebakwangi atau Batu Ceper, kemudian melewati tol Bitung Serpong, kemudian melewati ruas tol Serpong Bogor ya via Parung. Kemudian di Salabenda masuk ke ruas tol Bogor Outer Ring Road ya. Kemudian connect dengan tol Jagorawi di sini, dan di Sentul Selatan akan dilanjutkan ke ruas tol JOR 3 lainnya sampai dengan ke arah Karawang ya, ke arah Karawang ya teman-teman, ke arah Karawang di sini ya. Melewati tol Japek 2 Selatan juga, dan di tol Japek ya, ini juga akan dilanjutkan dengan ruas tol Karawang Babelan teman-teman. Ada rencananya itu ya, rencana tol JOR 3 lainnya. Kemudian dari Babelan ini akan masuk ke ruas tol Babelan Cakung ya, Pulau Gebang tepatnya, Babelan Pulau Gebang, JOR 2 ya, JOR 2 Pulau Gebang. Kemudian masuk ke ruas tol 6 ruas tol dalam kota ya, yang sampai hari ini baru beroperasi dari Pulau Gebang sampai dengan Kelapa Gading. Kemudian nanti dari Kelapa Gading akan diteruskan ke arah Semanan di sini ya. Nah, dari Semanan nanti ketemu lagi dengan Lebakwangi di titik ini ya. Tapi kalau teman-teman mengikuti ya JOR 3 yang ini ya, yaitu lanjutan JOR 3 lainnya ke arah utara, yaitu dari Lebakwangi sampai dengan Kohot ya. Lingkarnya jadinya dimulai dari Kohot teman-teman ya. Dari Kohot sini kemudian mengarah ke arah Sediatmo, menyusuri tol Bandara Soekarno-Hatta ya, tol bandara maksudnya, tol Sediatmo, kemudian masuk ke ruas tol dalam kota ya, ruas tol dalam kota existing ya. Nah di sini ya, ini memang ada rencana ini nih teman-teman, dari junction Priuk ini ke arah Cilincing ya, membelah seperti ini ya. Kalau teman-teman di sekitar Priuk pasti ada tuh ya ngelihat pembangunan tol yang tidak dilanjutkan. Sebetulnya ada rencana ke arah Cilincing ini, tapi kita coba mengacu ke ruas tol akses pelabuhan dulu deh ya, dari Priuk ya ke arah pelabuhan di sini ya, akan melingkari dan menyusuri tol JOR 2 Cibitung Cilincing di sini ya, dari sini ya teman-teman, Cilincing ya. Kemudian dari Babelan akan lanjut lagi ke arah Karawang ya, jadi lingkarnya jadi lebih lebar begitu teman-teman, maksudnya kalau mengikuti jaringan tol JOR 3 yang tadi tuh ya, dari Lebakwangi sampai dengan Kohot. Nah ini akan melingkari seperti ini ya, mengikuti jaringan tol JOR 3 yang tadi ya sebelumnya ya. Nah ini lewati Bor lagi ya, kemudian lewatin tol rencana JOR 3 Bogor Serpong via Parung, ketemu lagi di Legok ya di sini ya, kemudian mengarah lagi ke arah Bitung dan mengarah ke Kohot lagi. Jadi lebih jauh begitu ya lingkarnya ya teman-teman, jadi lebih ada perbedaannya begitu ya teman-teman. Nah seperti itu ya. Jelas gak ya? Semoga jelas ya teman-teman. Nah kalau seperti itu ya jaringan tol JOR 3 ya seperti ini ya teman-teman, saksikan nih ya. Ini saya sudah sesuaikan dengan rencana pembangunan tol yang sudah beroperasi ya, sedang dilakukan konstruksi ataupun yang akan dilakukan konstruksi. Ya paling videonya sampai sini dulu ya. Semoga bisa menjadi gambaran yang jelas buat teman-teman akan perkembangan pembangunan tol Jabodetabek dan gambaran besar jaringan tol yang akan terbentuk di Jabodetabek. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.